Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat. Alhamdulillah, pada malam ini kita dimudahkan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu kajian intensif kitab Ma'arijul Qabul sebagai bekal untuk kita semua, dasar-dasar dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam berlimpah curah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun tema kita malam ini khilafatu Ali bin Abi Thalib wa fadailihi, atau khilafatu Ali bin Abi Thalib wa fadailuhu, khilafahnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ar-rashidah yang keempat, beserta keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dibawakan oleh penulis Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sulamul Usul. Demikian pula syarah penjelasannya di kitab Ma'arijul Qabul. Qala al-muallif rahimahullah, warrabi'u ibnu ammi khairir rusul, a'ni al-imam al-haqqa dhal qadril ali, mubida kulli kharijiyyin mariqi wa kulli khabbin rafidi fasiqi, man kana lirrasuli fi makani haruna min Musa bila nuqrani la fi nubuwati faqad qaddamtu ma yakfi liman min su'i dhanni salima. Warabi, adapun yang keempat, yakni fil khilafati wal fadli, khalifah yang keempat sekaligus al-fadlu, sahabat yang paling utama, urutan keempat, yakni Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ibnu ammi,
Beliau adalah putra dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib. Abu Talib adalah paman Nabi SAW, paman yang disayangi oleh Nabi. Demikian pula Abu Talib benar-benar betul-betul menyayangi siapa? Nabi SAW. Namun kecintaan, sayangnya paman Nabi, demikian pula sebaliknya kecintaan dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi jaminan Abu Talib masuk ke dalam surga, sebagaimana hadisnya akan datang berikutin biidznillah ta'ala. Khairir Rasul, sebaik-baik Rasul, ay aqramihim ala Allah azza wa jalla, yakni Rasul yang paling mulia ala Allah azza wa jalla, di hadapan atau di sisi Allah azza wa jalla, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'ni bidzalika, yang aku maksud yaitu khalifah yang keempat adalah al-imam al-haqqa, imam pemegang kebenaran, imam hak, bil ijma', berdasarkan kesepakatan, bila mudafa'atin wala mumani'ah, tidak ada yang menolak dan mengingkari, tidak ada yang berani menolak dan mengingkari. Dza sahibal qadari, dza sahiba al-qadari, pemilik kedudukan yang tinggi, pemilik kedudukan yang tinggi. Wa huwa Amirul Mukminin Abu Sibtain, beliau adalah Amirul Mukminin, kunyahnya adalah Abu Sibtain. Sibtain adalah kesayangan, dinisbatkan kepada Hasan dan Husain, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dari Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah sekaligus juga kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sibtain maksudnya adalah bapak dari cucu. Cucu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dari Hasan dan Husain. Nama beliau adalah Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim radhiyallahu anhu wa radhah. Ali bin Abi Talib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim radhiyallahu anhu wa radhah. Karena Abu Talib adalah amun Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhan syaqiqan li abihi Abdullah, yang merupakan saudara kandung dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Wa ummuhu, ibunya Fatimah bintu Amr, Fatimah bintu Amr. Kafala Abu Talibin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti jaddihi Abdul Muttalib. Abu Talib mengurus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan wafatnya Abdul Muttalib. Wa huwa ibnu thamani sinin,
di usia Nabi SAW waktu itu 8 tahun. Walamma bu'itha, ketika Rasul SAW diangkat, yani nubbi'a bi iqra' wa ursila bil muddathir, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, awahullahu ta'ala bihi wa hamahu, Allah tetapkan Abu Talib sebagai penjaga, pelindung, pembela siapa? Nabi Muhammad SAW. Qaddarallahu wa syafa'al, atas takdir Allah, ketetapan Allah. Wa huwa ma'a dzalika ala dini qaumihi, walaupun demikian kedekatan dan kecintaan, besarnya kecintaan baik Rasulullah sendiri, demikian pula Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Wa ma'a dzalika, namun demikian, ala dini qaumihi, meninggal mati di atas agama kaumnya, yakni meninggal di atas millah Abdul Muttalibi, sebagaimana sabit dalam hadis Nabi SAW, walillahi fi dzalika hikmatun, Allah memiliki hikmah di balik ini semua. Wa qad harasa an-nabiyyu ala hidayati ammihi kulla hirs, Nabi benar-benar bersemangat, berusaha keras mengajak pamannya Abu Talib untuk mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Walam yakun dzalika, namun demikian hidayah tidak datang kepada Abu Talib hatta kharajat ruhuhu, sampai akhirnya ruhnya keluar dari jasadnya dalam keadaan ala millati Abdul Muttalibi, di atas agama Abdul Muttalib. Wa anzalallahu fi dzalika ta'ziyatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan surah Al-Qasas ayat 56 sebagai bentuk ta'ziyah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah yang dimaksud adalah hidayatut taufik. Hidayah apa? Hidayah taufik. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW diberikan hidayatud dalalah wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad. Ya. Sebagaimana sabit di ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau pasti akan memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi sekali lagi, hidayah dalam ayat ini yang dinafikan oleh Allah, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atas nabinya yang mulia adalah hidayatut taufiq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Setelah turun ayat ini, maka Nabi berkata, sungguh pasti aku akan memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku, malam unha angka, selama aku tidak dilarang itu. Dan faktanya ayat ini menjadi larangan. Maka nalin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah ayat 113. Panahallahu ta'ala an istighfar, Allah melarang
memohonkan ampunan bagi siapa yang sudah ditetapkan kafir. Ya, maka nabiyyi, tidak boleh bagi seorang nabi, walladzina amanu, demikian pula tidak boleh orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi mereka kaum musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat terdekat sekalipun. Mim ba'di, setelahnya jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim mengabarkan, menceritakan tentang keadaan Abu Talib setelah meninggal. Hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib berarti saudara siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kalau tadi Abu Talib ibnu Abdul Muttalib, Abu Talib putranya siapa? Abdul Muttalib. Sekarang Al-Abbas ibnu putra Abdul Muttalib, berarti saudara dari Abu Talib. Al-Abbas sama juga paman siapa? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Abu Talib. Apa kata beliau? Qala ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bisyai'in? Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang bermanfaat, ya, yang engkau berikan kepada Abu Talib? Kurang lebih demikian, bisa dipahami ya? Apakah ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat darimu kepada Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Ini sebagai saudara berarti. Saudara Al-Abbas dengan siapa? Abu Talib. Sungguh, dan ini dipersaksikan oleh semua. Kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dia sungguh betul-betul menjagamu, melindungimu. Antum bisa dibaca di kisah bagaimana kafir Quraisy memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tampil di situ membela dan melindungi Rasulullah dan kaum muslimin? Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaghdabu laka. Bahkan dia pun membenci atau marah, murka, laka, demimu, gitulah kurang lebih, demi kamu, yakni Rasulullah SAW. Tuh, apakah ada manfaat, ada sesuatu yang bisa engkau berikan manfaat kepada siapa? Abu Talib. Ya, mengingat Abu Talib betul-betul menjagamu, betul-betul apa? Mencintaimu, betul-betul ya gudabulaka, marah karenamu, maksudnya karena apa? Karena saking sayangnya. Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, ada, iya, wa fi dhahdahin minan nar. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, Abu Talib berada di atas genangan. Antum genangan ya, kalimat genangan supaya lebih mudah dipahami. Dhahdahin itu adalah genangan neraka. Jadi tidak semua hanya kena genangan. Lihat saja genangan air. Ya, jadi Abu Talib hanya berada di genangan neraka saja. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya tidak ada aku, kata Rasulullah SAW, lakana fid darkil asfali minan nar, maka sungguh dia berada darokat, yakni berada di mana? Paling bawah api neraka. Ini adalah bagian salah satu syafaat khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaat Rasul kepada orang kafir.
Dalam hal ini syafaat Rasulullah kepada Abu Thalib, yaitu mendapatkan siksa yang paling ringan, ya, yang paling ringan, diletakkan di atas genangan neraka, ya. Nanti ada di hadis yang lain, agolotrok istilahnya apa istilahnya, yaghli biha yaghli minhu dimaguhu, seperti air panas, ya, kan bahasa Indonesia agolotrok, mendidih, ya, subhanallah. Mendidih. Lihat air tergenang, jadi hanya sebatas. Nanti dijelaskan sebagian redaksi itu yang mengenai api neraka yang mengenai Abu Thalib itu hanya sebatas mata kaki. Sebatas apa? Mata kaki. Namun demikian yang mendidihnya sampai kemana? Atas. Ini neraka, nggak kebayang. Yang dibakar sekujur tubuhnya. Padahal ini hanya dibakar apanya saja. Waliyadzubillah. Nasallallahu ta'ala al-usmah. Ya. Wajadtuhu fi ghamaratin minan nari fa akhrajtuhu ila dhahdahin. Kata Rasulullah di lafal yang lain, aku dapati, riwayat Imam Muslim, aku dapati sebelumnya Abu Thalib berada fi ghamaratin minan nar, di liputan apa? Neraka. Jadi Abu Thalib itu. Fa akhrajtuhu ila dhahdahin, maka aku pun keluarkan dia ila dhahdahin, sampai ke genangan neraka. Ini menggambarkan keringanan atau azab siksa yang paling ringan, mohon maaf. Siksa azab yang paling ringan api neraka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW dzukira indahu ammuhu. Disebut-sebut pamannya yaitu Abu Thalib. Faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati. Mudah-mudahan syafaatku bermanfaat baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamah. Fayuj'ala fi dhahdahin min narin, diletakkan di genangan neraka, yablughu ka'baihi, sampai ke dua mata kakinya, yaghli minhu dimaguhu, otaknya, kepalanya mendidih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, tadi juga riwayat Imam Bukhari ada. Ahwanu ahlin nari adaban, siksa yang paling ringan penghuni neraka Abu Thalib adalah Abu Thalib, wa huwa, dia dalam keadaan munta'ilun, memakai sandal, dalam keadaan memakai sandal, bina alaini, sandal, yaghli minhuma dimaguhu, kepalanya, otaknya mendidih. Titik. Sudah sampai situ. Luar biasa. Oleh karena ikhwani fillah rahimanallah, sebesar-besar nikmat atas seorang mukmin adalah iman. Adalah apa? Iman dan Islam. Nah, nanti pada hari kiamat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan seorang mukmin, kemudian adkhalahullahu al-jannah, masukkan mukmin tersebut ke dalam surga. Kemudian didatangkanlah Yahudi dan Nasrani, ya, didatangkan Yahudi dan Nasrani, penghuni neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, hadza fikakuka anin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tebusanmu dari neraka. Karena pada hakikatnya setiap diri manusia memiliki potensi berada di mana?
di neraka dan diberikan dua tempat, ada di surga, ada di neraka. Maka dikatakan kepada seorang mukmin, hada fikakuka finnar, ini adalah tebusanmu dalam api neraka. Ketika seorang mukmin datang, maka datanglah orang kafir Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Riyadhus Shalihin bab raja dan harapan. Ini syarat sebesar-besarnya nikmat atas seorang mukmin adalah Islam, adalah iman. Nah, bentuk syukurnya tiada bukan adalah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, wa kaffala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aliyan, setelah Abu Thalib meninggal, disebut-sebut ya oleh ahli sejarah tahun tersebut adalah Amul Huzni, tahun kesedihan, karena di tahun yang sama wafat siapa? Paman Nabi SAW, Abu Thalib dan Khadijah, istri Nabi SAW, disebut Amul Huzni. Yang tersisa Ali bin Abi Thalib. Wa kafaran nabiyyu Aliyan, maka Nabi pun mengurus siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa huwa shaghirun, masih kecil. Falamma bu'itha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, wa huwa Ali bin Abi Thalib usianya ibnu thamani sinin, usianya 8 tahun. Jadi tatkala Nabi SAW diangkat menjadi nabi, wa huwa, dan beliau yakni Ali bin Abi Thalib di usia 8 tahun itu awwalu man amana minas sibyan, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Semenjak itulah berada di lingkungan pendidikan tarbiyah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama anna Abu Bakrin, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq awwalu man amana bihi minar rijal, sosok yang pertama kali masuk Islam dan beriman dari kalangan ar-rijal, laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Wa Khadijah awwalu man amana bihi minan nisa, Khadijah adalah orang pertama, wanita pertama yang masuk Islam. Wa Waraqah bin Naufal awwalu man amana bihi minasyuyukh, orang pertama dari kalangan syekh. Apa mas syekh itu? Sepuh, orang sepuh. Nah, Waraqah bin Naufal. Wa Zaid bin Harithah awwalu man amana bihi minal mawali, Zaid bin Harithah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan budak. Wa Bilal bin Rabah awwalu man amana bihi minal aliqa, yang dibebaskan. Radiyallahu anhum ajma'in, Allah ridha atas mereka semua. Taib. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu sahiba da'wati Quraisy. Sekarang masuk di keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada bantahan terhadap Rafidhi, Syiah. Ya. Wa kana Aliun sahiba da'wati Quraisy radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengundang para tokoh Quraisy atau kafir Quraisy. yakni tatkala turun kepada Rasul SAW surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu terdekat. Ya. Jadi
Sebelumnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berdakwah secara terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, fasda', sampaikanlah. Fasda' bima tu'mar, apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, dahulu dakwah itu ada 2 tahapan. Dakwah sirriyah, sebagaimana telah berlalu di pembahasan sebelumnya ya. Dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi ya, karena dalam keadaan kaum muslimin lemah. Nah, tuh. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah Ta'ala tadi, fasda' bima tu'mar wa 'aridan musyrikin, sampaikan seluruh apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, berpaling dari kaum musyrikin. Dari mana harus dimulai? Turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, bermulalah, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menyuruh Ali bin Abi Thalib membuatkan undangan sekaligus hidangan. Di beberapa riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib membuatkan apa? Hidangan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tadabburi Al-Quran, kita akan mendapati kalimat wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan. Kemudian kaitan dengan dakwah apa? Nah, memberi makan itu besar efek dampaknya terhadap dakwah. Sekali lagi, memberi makan itu dampak dan efeknya besar terhadap apa? Jiwa. Makanya ini menjadi wasilah penghantar dalam dakwah. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dengan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membuatkan hidangan. Kali pertama gagal. Karena didahului oleh siapa? Paman Nabi yang lainnya, yang kafir. Siapa? Hanya saya Abu Jahal didahului. Tuh. Nah. Sampai dikumpulkan di pelataran di bukit. Sampai turun Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, alihada jama'atana, apa untuk ini kamu kumpulkan kami semua? Baik. Amara Aliyan an yad'uhum, Rasulullah pun menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengundang mereka. Fayajtami'una lin-nadharati, maka mereka pun berkumpul dan diberikanlah peringatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Quraisy, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai kafir Quraisy semua, ya, ankidu, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari siksa api neraka. Tebus, seperti tadi, karena setiap diri punya kesempatan dalam api neraka. Tebus diri kalian. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib. Ya Al-Abbas, wahai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ya. Kemudian sampai akhirnya ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali la ya ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dariku harta aku. Maksudnya adalah pergunakan harta aku itu dalam rangka menyelamatkan diri, menebus dirimu dari siksa api neraka. Karena kedekatan aku denganmu tidak bisa memberikan jaminan pada hari kiamat. Inilah keistimewaan Ali bin Abi Thalib di antaranya. Berikutnya, wa huwa alladhi fadahu bi nafsihi fanama ala firashihi lailata makaril musyrikin. Ingat Darun Nadwah itu. Ya, kaum musyrikin sepakat untuk membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya syaitan tuh. Iblis laknatullahi alaihi. Ya. Mereka sepakat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah pun menyuruh siapa? Ali bin Abi Thalib
Fanama ala firashihi lailatan, maka beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah di malam makarnya kafir Quraisy. Beliau fadahu, menjadi tebusan. Oh, ini sosok siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira ngerti sekarang, paham kenapa Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah SAW, tidak sahabat yang lainnya? Karena Ali bin Abi Thalib berada di bawah siapa? Kafilah tadi, pengurusan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh oleh Rasul. Wa huwa alladhi addal amanati anhu ba'daha, dan beliaulah yang disuruh oleh Rasul untuk menyerahkan amanat-amanat kafir Quraisy. Rasulullah adalah sosok yang dikenal dengan Al-Amin. Mereka kafir Quraisy sendirilah, bangsa Quraisy sendiri yang memberikan julukan khusus untuk Nabi, yaitu siapa? Al-Amin. Apa artinya? Orang yang amanah. Sehingga konsekuensinya mereka menitipkan barang-barang dagangan mereka kepada siapa? Rasulullah. Dari sisi muamalah itu, sampai ketika Rasulullah hijrah dan Abu Bakar, barang-barang kafir Quraisy itu masih ada di tangan siapa? Rasulullah. Lantas apa sih sebenarnya sejatinya yang menghalangi kafir Quraisy menolak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas ya? Makanya kalau di Al-Quran surah Al-Infitar untuk baca ya ayuhan nasu ma gharraka, ya lisan ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa sih sejatinya yang membuat kamu magrur, tertipu, terperdaya, melupakan Tuhanmu yang maha pengasih, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, membuatmu tegak. Gitu. Makanya kata Imam Ibnu Katsir itu mengungkap kutipan-kutipan para, termasuk perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan? Al-jahlu, ternyata yang memalingkan, membuat lupa itu ada apa? Kebodohanmu. Gitu. Selain tipu daya siapa? Syaitan tentunya. Kebodohan. Nah. Maka Rasul pun menyuruh Ali bin Abi Thalib tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Abu Bakar ke kota Madinah untuk menyerahkan amanat-amanat barang-barang kafir Quraisy. Sudah beres. Tidaklah Rasulullah memberikan tugas kecuali kepada sosok yang amanah pula, Ali bin Abi Thalib. Wa huwa alladhi baraza ma Hamzata wa Ubaidah. Beliau pula lah yang duel. Ya, saya kalimatnya duel supaya lebih mudah. Duel di perang Badar. Kan 3 orang, 3 sahabat. Hamzah, Ubaidah bin Abdul Jarrah, kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib di perang Badar. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, ana awwalu man yajshulil khusumati baina yadir rahman yaumil qiyamah. Akulah pertama kali yang akan berduel atau ya sebagai saksi baina yadir rahman yaumil qiyamati, di hadapan Ar-Rahman kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengikuti seluruh pertempuran bersama Rasul. Biasa. Seluruh pertempuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib selalu ada, kecuali satu. Apa itu? Perang apa? Ada yang tahu? Perang apa yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib? Karena seluruh pertempuran bersama Rasul, Ali bin Abi Thalib ada di situ.
kecuali satu perang. Perang apa? Hah? Ada yang tahu enggak? Perang Tabuk. Yang kemarin sudah kita katakan ya, Jaisul Usrah. Ya. Jaisul Usrah. Itu pertempuran yang paling sulit sampai Utsman bin Affan menginfakkan berapa? Pertama 100, kemudian 200, setelah itu 300 unta berikut isinya. 300 unta berikut isinya. Jaisul Usrah. Abu Bakar seluruh harta, Umar bin Khattab setengah, Abdurrahman bin Auf setengah. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang itu. Tuh. Kenapa? Karena beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi wakil Rasulullah di mana? Di Madinah. Dan beliau sendiri protes, sebagaimana nanti insya Allah sabit di hadisnya. Dan beliau sendiri protes awalnya. Maksud protes itu, wahai Rasulullah, kenapa engkau samakan aku dengan siapa? Orang tua, para wanita, anak kecil. Paham? Kan itu ashabul a'dzar, pemilik uzur. Makanya Rasul mengatakan, sesungguhnya kamu kedudukannya seperti Harun dari Musa. Akan tetapi engkau tidak ada nabi setelah aku. Nah, itu munasabahnya, yaitu di perang apa? Tabuk. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan nanti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita kembali lanjut. Wa huwa sahibu Amr bin Wuddin wa khaylihi yaumal Khandaq. Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemberani, satu-satunya sahabat yang kali pertama oleh Rasulullah SAW ditahan, yakni pada perang Khandaq, untuk melawan Amr bin Wudd. Ini apa istilahnya? Kesatria kafir Quraisy. Dia yang berani ini melewati Khandaq, parit sampai lewat. Maka disitulah peran Ali bin Abi Thalib dikisahkan Ibnu Hisham di Sirah dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri annahu qala qatala Ali bin Abi Thalib yauma idin. Ali bin Abi Thalib membunuh pada hari itu, yakni perang Khandaq, Amr bin Wuddin wabnahu, dan anaknya Hisal bin Amr, kafir ya, tokoh kafir. Kemudian di perang Badar atau di perang Khaybar, Allah Subhanahu wa taala bukakan atau memberikan kemenangan di atas tangan Ali bin Abi Thalib ba'da qatlihi farisahum marhaban, setelah Ali bin Abi Thalib membunuh panglima mereka di Khaybar, marhaban, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari.
Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata di malaman Khaybar, la a'tiyanna ar-rayata godan, pasti aku akan memberikan rayah, ini panji Islam dalam pertempuran, besok kepada seseorang yuhibbullahu wa rasuluhu, atau yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang itu cinta, benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Rasulullah. Allah pun cinta kepada orang itu, Rasul pun cinta kepada orang itu. Ini tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Belum disebutkan, disamarkan siapa yang berhak untuk menerima royah tersebut, sehingga tabatan nas yudrikuna lailatahum, maka para sahabat semua, bahkan termasuk Umar bin Khattab, nggak pernah menawarkan diri dari sekian banyak pertempuran pun untuk mendapatkan royah bendera tersebut, kecuali perang Khaybar ini. Namun tetap Allah lah yang menentukan. Dan ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Para sahabat semua. Kalau istilah kita nggak bisa tidur dah. Nggak bisa tidurnya karena apa? Tadi tazkiyah dari Rasulullah bahwa orang itu benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Rasul pun ini, Allah pun cinta Rasul, Allah pun cinta kepada dia dan Rasul pun mencintai dia. Falamma asbahu, ketika subuh tiba, qadau ala Rasulillah, mereka datang pagi-pagi, cepat datang ke Rasulullah SAW. Kulluhum, semuanya, yarju an yu'taha, mengharapkan diberikan royah tersebut oleh Rasulullah, atau mendapatkan penghargaan pemberian apa, royah tadi, panji tadi, perang Khaybar. Faqala, namun demikian kata Rasul, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainahu, maka disampaikan kepada Rasul dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sakit mata parah. Dan beliau awalnya di perang Khaybar ini absen, hendak berniat, berazam untuk absen karena matanya parah. Akan tetapi akhirnya beliau urungkan niat tersebut sehingga ikut, gitu awal mulanya. Farsalu ilaihi, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib, fa'utiya bihi fawasaqa fi ainihi wa da'alahu, maka Rasulullah SAW pun memberikan royah tersebut. Kemudian Rasulullah meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ini khusus ya untuk siapa? Rasulullah SAW, tidak berlaku bagi yang lain. Wa da'alahu, mendoakan beliau, fabarwa, langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan tidak pernah sebelumnya kena penyakit. Fa'atahu royah, dikasihlah royah tersebut. Faqala infid ala ruslika, bangun, berjalanlah hadapi musuh. Hatta tanzila bisahatihim, tatkala kamu turun datang di pelataran atau halaman rumah-rumah mereka, yang Yahudi, karena di perang Khaybar ya. Maka thummad'uhum ilal Islam, ajak dulu kepada Islam. Jadi perlahan seru mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima wa yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala, sampaikan kepada mereka tentang hak Allah. Fa wallahi, demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, satu orang saja sebab hidayah, sebab wasilah pelantara kamu, dia mendapatkan hidayah dari Allah, khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Yadukuna ay yakhutuna, wah rame.
Nah ini tazkiyah Rasulullah khusus untuk siapa? Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Wa kana ma'ahumatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Di perang Uhud di mana posisi Ali bin Abi Thalib? Ma'ahumatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bersama humatin Nabi, pelindung dan penjaga, diberikan tugas untuk menjaga dan melindungi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahiban nida bi surati Bara'ah tablighun anir Rasul fil mawasim. Nah, beliau juga adalah sahiba an-nida, orang yang diseru, yang ada di Quran surah Bara'ah ayat berdasarkan hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya. Ya. Baik. Wa syarikahu fi hadyihi fi hajjatil wada. Ketika haji wada, maka beliau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan tugas untuk menyembelih hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sisanya. Nabi memberikan menyembelih hadyu dari 100 unta, sekitar 63 sembelih langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sisanya oleh siapa? Diwakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Antum baca tentang kisah atau hadis seputar berkurban ya. Tuh, bab wakil. Nah, ini juga kisah yang luar biasa ya. Di pembahasan ibadah haji ada kisahnya. Wa khalifatahu fi ahlihi fi ghazwati Tabuk. Dan nah ini yang kita tadi sampaikan, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti fi ahlihi, ya, pengganti khalifah, pemimpin di keluarganya, yaitu pada perang Tabuk. Di perang Tabuk artinya Ali bin Abi Thalib diberikan tugas menetap di mana? Di Madinah oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahiba tajhizihi hina tuwfiya ma jama'ati ahlil baiti wa sahiba tajhizihi hina tuwfiya ma jama'ati ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib, ma fihi kifayah, cukup, wa ghunyah an talfikir rafidah ya, wa khiratihim wa kadhibihim, sebagai bantahan terhadap Rafidah atas kedustaan mereka atas Ali bin Abi Thalib, wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga kedustaan mereka terhadap Rasulullah, wa qalihim alaihi, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, ma lam yakul qabbahahumullah, mengatakan sesuatu tentang Rasulullah SAW, menisbahkan kepada Rasulullah, padahal hal tersebut tidak pernah dikatakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, cukuplah hadis Nabi SAW yang menegaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta, mengatasnamakan perkataan aku, maka bersiaplah tempat kembalinya di mana? Neraka jahanam. Rafidah berani, dengan beraninya, dengan lantang menisbahkan, menyandarkan perkataan-perkataan mereka, hadis-hadis mereka kepada siapa? Rasulullah SAW. Wa huwa kadzib, padahal mereka dusta. Sampai sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Muwasil biidznillah, kita sambung biidznillah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.